Ya, selamat sore, mohon maaf ya, terlambat karena baru nyampe rumah ternyata. Baik, Ibu. Ya, saya minta waktu 2 menit atau 3 menit, monggo silahkan dipersiapkan untuk perkuliahan ya. Sudah ya, teman-teman. Em, Monggo silahkan yang lainnya bisa menyalakan kamera dulu. Eh, ya. Oke, saya
Mulai untuk perkuliahan kita sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk hari ini, saya memilih materi mengenai sistem endokrin, hormon, ya. Nanti kita akan belajar apa saja yang berada pada sistem endokrin, kemudian obatnya apa, gitu ya. Nah, untuk materi hari ini teman-teman akan lebih banyak mengenai fisiologi dari, nanti kita akan belajar yang pertama adalah fisiologi dari sistem endokrin. Sebetulnya apa sih? Di mana sih fungsinya apa? Ngapain aja tubuh kita secara fisiologi, anatomi fisiologi seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar apa saja gangguan-gangguan atau penyakit yang menyebabkan adanya gangguan metabolisme di dalam tubuh yang bersifat atau yang berhubungan sistem endokrin, kemudian obat-obatnya apa saja gitu ya. Saya mencoba untuk meringkas karena memang banyak sekali materinya. Nanti mungkin saya akan agak lompat-lompat begitu ya teman-teman ya. Tapi mohon mohon untuk tetap dipahami atau dicermati untuk materi yang akan kita pelajari. Pertama saya jelaskan dulu sistem endokrin. Sistem endokrin endokrin itu apa sih? Sebetulnya sudah tidak asing gitu ya, sudah sering kali obat-obat sistem endokrin gitu ya. Tapi apa sih yang dimaksud dengan sistem endokrin? Sistem endokrin merupakan sistem hormon dalam tubuh. Disebut endokrin karena hasil sekresinya tidak keluar dari tubuh atau tidak dibuang langsung melalui, tidak dibuang keluar tubuh. Tetapi masih berada di dalam tubuh kita. Namanya adalah endokrin. Sama dengan endogen gitu ya. Kalau endogen kan diproduksi yang digunakan untuk tubuh sendiri. Sedangkan disebut dengan eksokrin kalau hasil ekskresi atau sekresinya dibuang keluar tubuh. Bisa berupa kelenjar ludah, keringat, dan urin. Hormon merupakan produk kimiawi yang dihasilkan oleh sel dalam konsentrasi yang sangat kecil. Jadi memang obat-obat hormon pasti kecil-kecil juga gitu ya. Dosisnya juga akan kecil-kecil, konsentrasinya juga kecil-kecil karena memang uh, apa namanya obat itu kan menyesuaikan dengan keperluan tubuh. Sedangkan tubuh sebetulnya membutuhkan konsentrasi yang cukup kecil atau mini gitu ya. Mereka ditransportasikan ke seluruh tubuh melalui darah. Jadi memang kan obat-obatan, nutrisi, kemudian bahan bakar untuk pembuatan energi dan lain-lain ini uh, memang harus didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah. Hormon bertugas untuk mengatur dan mengkoordinir organ-organ yang berbeda di dalam tubuh. Ini teman-teman ada di bagian otak kita ada hipofisis dan hipotalamus. Nanti kita belajar hormon apa sih yang bekerja atau yang dimunculkan oleh hipotalamus dan hipofisis gitu ya. Kemudian ada tiroid dan paratiroid, ada timus, ada adrenal, kemudian ada beberapa hormon yang diproduksi oleh Langerhans atau pankreas dan ovarium dan eh, pada reproduksi pada pria. Yang pertama kita belajar dulu tentang kelenjar hipofisis. Tadi ya teman-teman ya di dalam di otak ya ada hipotalamus, ada hipofisis. Kelenjar hipofisis atau biasanya disebut dengan pituitari ini terdiri dari hipofisa anterior yang berada di depan, medula dan posterior atau belakang. Jadi kalau ditanyain kelenjar hipofisis itu ada di mana? Di bagian otak kita, teman-teman. Ada hipofisis atau dan hipotalamus yang berada di dalam otak kita. Hipofisis ini ada tiga komponennya. Kalau teman-teman lihat gambarnya ada tiga gitu ya, yang di bagian otak itu.
Ada depan, tengah, dan belakang. Anterior, medula, dan posterior. Anterior dan medula ini akan disebut dengan adenohipofisa, sedangkan posterior ini disebut dengan neurohipofisa yang eh, dia memproduksi atau mensekresikan hormon-hormon ketika sistem atau saraf ini mendapatkan sinyal. Jadi kalau tubuh kita ini bilang bahwa ini loh hormonnya kayaknya kurang deh, barulah si eh, apa namanya sinyal ada sinyal di dalam saraf yang nyampe ke saraf dan bilang membutuhkan hormon tertentu maka baru diproduksi gitu ya. Itu namanya adalah feedback negatif. Kita ulas satu persatu. Ada hipofisis anterior. Tadi ada tiga ya teman-teman ya. Anterior, medula, dan posterior. Yang pertama adalah hipofisis anterior. Yang bekerja atau yang hormon-hormon yang berada dalam hipofisis anterior ini, yang pertama adalah hormon pertumbuhan atau growth hormone atau GH atau somatropin. Gitu ya. Hormon ini bekerja pada tulang, otot, kulit, dan bekerja sangat terbatas. Pada anak akan meningkatkan aktivitas epifisis sehingga tulang memanjang. Pada pria setelah lahir sampai umur 21, nanti pertumbuhan drastisnya akan terjadi pada umur 13 sampai 16 tahun. Sedangkan pada wanita setelah dia dilahirkan sampai umur 18, maka pertumbuhan drastisnya hanya terjadi pada 9 sampai 12 tahun. Oh, udah dewasa, udah gendut udah kayak Bu Rosa gini ya, pertumbuhannya ke depan dan ke belakang ya atau ke samping. Jadi tidak mungkin naik tinggi dan menambah tinggi badan gitu ya. Adanya cuman eh, perutnya jundil atau bokongnya ke belakang. Nah, ibu-ibu sudah begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian growth hormone ini dipengaruhi oleh kadar glukosa dalam darah. Bila selesai makan, kadar gula dalam darah meningkat, maka growth hormone ini malah tidak mau kerja, teman-teman. Jadi, kebalikannya, kalau kadar gula dalam darah ini menurun, growth hormone akan bekerja secara maksimal. Maka dari itu, eh, anak-anak itu biasanya tidak boleh tidur terlalu malam, gitu ya. Tidur itu jam 9, jam 8 itu sudah harus tidur. Karena apa? Dalam masa eh, rentang waktu 10 malam atau jam 11 malam sampai jam 3 pagi itu kadar gula darah akan sangat turun. Di saat itu pula hormon growth hormone ini akan bekerja secara maksimal. Makanya kalau ada punya adik bayi gitu ya, itu harus tidak boleh melewati jam 11 malam karena di jam krusial itu jam 9 sampai jam 3 pagi. Yang paling optimal ada jam 11. Jam 11 malam tuh anak harus melewati jam 11 malam itu sudah tidur gitu ya. Karena dia akan mempengaruhi hormon pertumbuhan. Bila hormon pertumbuhan ini bekerja normal, maka tubuhnya akan normal. Kalau dia hipersekresi terlalu banyak hormonnya, maka dia menjadi giant atau manusia raksasa. Sedangkan kalau hiposekresi atau kurang hormon, berarti hormon pertumbuhan dalam anak itu kurang, maka dia bisa menjadi cebol atau kerdil. Kemudian yang kedua adalah tirotropik hormon. Tirotropik hormon ini disebut juga dengan tirosomatotropic hormon atau TSH. Tolong dicatat ya teman-teman ya. Jadi dalam hipofisis tadi ada growth hormone, ada juga tirotropik hormon atau TSH. TSH ini mempengaruhi kelenjar tiroid. Jadi walaupun dia hipofisis berada di dalam otak, tapi dia akan mempengaruhi
mempengaruhi eh, mempengaruhi tiroid, gitu ya, kelenjar tiroid. Menghasilkan, jadi nanti TSH ini akan menghasilkan 3 jenis hormon yang berbeda. Yang pertama adalah T4 atau tiroksin, yang kedua adalah triiodothyronin, yang ketiga adalah kalsitonin. Adrenokortikotropik, yang ketiga adalah adanya adrenokortikotropik hormon atau ACTH. Ya, tadi sudah ada berapa jenis hormon? 3 ya, berarti ya, growth hormone, TSH atau tyrotropik hormone. Yang ketiga adalah adrenokortikotropik hormon atau ACTH. Ada 3 kelompok besar. Si ACTH ini akan memproduksi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama glukokortikoid sebagai penghasil gula, kemudian mineralokortikoid sebagai pengatur keseimbangan ion-ion di dalam tubuh, yaitu Na dan Na plus dan K-. Kemudian yang ketiga adalah gonadokortikoid, yang dimana untuk wanita yang bekerja adalah estron dan progesteron, sedangkan untuk pria adalah testosteron. Saya ulang kembali ya. Jadi kan ya produksinya ada pada hipofisis tadi ada growth hormone, ada TSH yang terdiri dari T3, T4 dan kalsitonin, sedangkan di ACTH ada yang disebut dengan glukokortikoid, mineralokortikoid dan gonadokortikoid. Yang keempat ada prolaktin atau LTH. Prolaktin ini merupakan hormon yang bekerja pada saat seorang wanita sudah berada pada trimester ketiga, persiapan untuk melahirkan dan persiapan untuk memproduksi air susu ibu. Ya, ketika masih gadis tidak keluar ASI karena memang ada hormon estrogen yang tinggi. Hormon estrogen dan prolaktin ini seperti jungkat jangkit, teman-teman ya. Jadi kalau hormon prolaktin tinggi, maka estrogen akan turun. Sedangkan sebaliknya, kalau estrogen ini akan naik, maka prolaktinnya akan turun. Pada ibu hamil, ini prolaktinnya akan tinggi, maka dari itu estrogennya akan turun. Ya, kemudian yang kelima adalah gonadotropin hormon atau GTH. Di gonadotropin ini ada yang disebut dengan FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Ya, kemudian pada wanita FSH ini fungsinya untuk mematangkan telur dalam folikel ovarium melalui mulai dari folikel awal, primer, sekunder, tersier sampai matang atau the graft. Sedangkan luteinizing hormone ini fungsinya untuk menebalkan dinding rahim dan mempertahankan implantasi janin. Maka dari itu teman-teman, gonadotropin hormon ini harus sangat bekerja optimal pada masa-masa trimester pertama atau pada saat konsepsi ya atau pertemuan. Dia ketika eh, ketika sudah ada konsepsi, maka si FSH ini harus bekerja dengan baik sehingga dia bisa mematangkan sel telur gitu. Dan siap untuk bertemu dengan sel sperma gitu ya. Sedangkan LH atau luteinizing hormone ini harus bekerja dengan baik ketika pembuahan di awal karena dia fungsinya untuk menebalkan dinding rahim dan mempertahankan implantasi janin. Maka dari itu, kalau ada pasien-pasien yang sering keguguran gitu ya, itu bisa jadi karena eh, luteinizing hormonnya rendah dan tidak bisa mempertahankan implantasi gitu ya, tidak bisa nempel gitu. Sedangkan pada pria hal ini juga penting ya. FSH itu fungsinya untuk mematangkan spermatogonium, spermatozoa melalui spermatogenesis, dari pemecahan atau pembentukan spermatogenesis atau pembentukan sperma gitu ya. Kemudian sedangkan luteinizing hormon ini sangat perlu pada pria juga untuk menghasilkan sel Leydig yang kemudian memproduksi hormon testosteron.
Tadi adalah hipofisis posterior, anterior ya, depan. Kita masuk ke hipofisis medula yang ada di tengah-tengah gitu ya. Kalau yang di tengah-tengah atau hipofisis medula ada apa aja ya hormonnya? Yang pertama adalah ada melanosit stimulating hormone yang berfungsi untuk menghasilkan pigmen atau melanin pada warna kulit. Semakin banyak melanin, maka kulitnya akan semakin hitam. Sedangkan kalau melaninnya sedikit, ya pigmennya akan menjadi dominan warna putih atau warna kulitnya warna putih. Untuk bule-bule ini berjemur pada jam 9 sampai jam 15 sore, jam 3 sore itu ya, itu tidak diperkenankan, sebenarnya tidak baik karena UV. Maka dari itu sering kalau kita lihat atau kalau teman-teman ada nggak yang punya teman bule itu kalau didekatin kulitnya ada bintik-bintiknya begitu ya, ada spotnya, ada bercak-bercaknya. Apalagi kalau lihat artis-artis yang di eh, area-area negara dingin gitu ya, misalkan Irlandia, Islandia, Greenland gitu. Karena mereka sangat suka dengan cahaya matahari kan hangat ya, tapi ternyata kulitnya menjadi ada dotnya gitu ya. Sampai khas sekali kalau ada kartun itu di daerah bawah mata, hidung gitu ada titik-titiknya gitu teman-teman ya, ada apa namanya eh, bintik-bintik di wajah untuk apa namanya yang ternyata karena eh, daerah tumbuhnya dia ada daerah dingin, dia sering terpapar UV sehingga muncul noda atau spot-spot di kulit di seluruh tubuhnya itu. Kemudian hipofisis posterior yang belakang, hipofisis yang belakang. Ini dia memproduksi oksitosin yang berfungsi untuk kontraksi rahim. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengeluarkan air susu ibu atau ASI. Kemudian ada relaxing yang membuat seorang ibu itu jadi mudah untuk melahirkan karena membuat tulang kemaluan atau di bagian panggul itu ya menjadi bisa terbuka. Kedua hormon itu harus bekerja sama agar bayi dapat mudah dilahirkan. Kemudian ada juga antidiuretik hormon atau pitresin atau vasopresin. Mencegah agar urin yang keluar tidak terlalu banyak. Masih ingatkah kalian pada pasien-pasien diabetes itu punya ciri khas atau punya ciri-ciri poliuria? Apa itu poliuria? Ayo, poliuria. Izin menjawab, Bu. Oke. Uh, Baik, perkenalkan nama saya Solekan. Poliurea itu seperti anu ya, Bu, apa? eh Susah buang air kecil gitu ya, Bu. Kan, poliuria. Kebalikannya malah. Ada yang tahu? Izin Ini Bu, menjawab. sering. Kondisi seorang buang air kecil yang lebih sering gitu ya, Bu. Lebih sering, ya. Ada yang lain? Berlebihan dalam mengeluarkan urin, Ibu. Pengeluaran urin terlalu berlebihan. Lebih sering tadi Mas Soleh kan lebih sering. Mbak Dia, ya. Dia apa Dian? Dian, Ibu. Oh Dian lebih sering. Apa tadi? Lebih sering gitu ya. Ya, Ada lebih lagi yang banyak lain? dari biasanya. Lebih banyak, lebih sering, lebih banyak. Ada lagi? Ya, betul ya, lebih banyak atau lebih sering. Lebih kok dari volumenya meningkat, intensitasnya juga meningkat jadi ya. Itu merupakan salah satu ciri dari pasien-pasien diabetes mellitus ya. Karena tubuh itu sebetulnya itu mekanisme tubuh secara normal. Logikanya adalah kalau misalkan ada zat-zat racun di dalam tubuh, kan harusnya dikeluarin gitu ya. Mau lewat keringat, mau lewat air mata, mau lewat eh, urin gitu. Maka dari itu tubuh akan berusaha mengeluarkan melalui urin maupun feses. Poliuria. Makanya sering karena menganggap gula darah gula di dalam darah ini kan
terlalu banyak harus dieliminasi, harus dikurangi, maka dikeluarkan melalui urin atau poliuria. Nah, ada tubuh kita ini nggak serta-merta gitu ya teman-teman ya. Ya udah deh nggak apa-apa deh kamu keluarkan aja gitu. Tapi kan tubuh kita ini punya yang dinamakan sistem hemostasis. Maka tubuh kita juga punya antidiuretika hormon. Jangan sampai tuh terlalu banyak mengeluarkan cairan. Karena kalau terlalu banyak mengeluarkan urin juga nanti akan dehidrasi, kekurangan cairan juga. Maka disebut dengan eh, eh, kita punya yang disebut dengan antidiuretika hormon. Sehingga anti ADH ini juga akan membatasi atau mengurangi kejadian diabetes insipidus. Coba saya sharing sama saya diabetes insipidus itu apa? Bu, izin menjawab. Ya, Mungkin diabetes insipidus itu adalah gangguan eh, terjadi ketika tubuh tidak dapat mengatur bagaimana menangani cairan, Bu, atau sering disebabkan oleh kelainan hormon yang tidak berhubungan dengan diabetes. kelainan hormon yang tidak disebabkan karena diabetes. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, apa? Ayo. Mbak Alia, Alia Nur Afifah. Apa nih? Apa itu diabetes insipidus? Sana. Ah, buang kan ini. Buang. Melempem. Apa Alia? Ayo apa Mbak Alia? Hadir ya Mbak Alia, hadir ya. Mohon maaf, Ibu, diabetes apa tadi? Insipidus itu loh di slide lo ada. Diabetes insipidus itu eh, suatu kondisi medis yang dapat menyebabkan tubuh tidak dapat mengatur keseimbangan cairan dengan baik. Sehingga produksi urin
dapat berlebihan dan sering menyebabkan dehidrasi. Bedanya sama diabetes apa? Sama ya? Beda, Bu. Bedanya di mana? Kalau diabetes mellitus itu dia itu kadar gula dalam darahnya itu terlalu tinggi, Bu, sehingga ginjal mencoba membuang kelebihan glukosa dengan mengeluarkannya melalui urin. Sedangkan diabetes insipidus itu adalah di mana ginjal tidak dapat memusatkan urin dengan baik. Bedanya di situ, Bu. Ya, tapi kadar gula darahnya tetap normal gitu ya. Ya, benar, Bu. Ya, punya ciri-ciri yang sama yaitu poliuri gitu ya, mirip seperti diabetes, sering mengeluarkan urin juga, tetapi kalau insipidus ini kadar gula darahnya tetap normal. Tuh. Sedangkan pada diabetes mellitus itu kadar gulanya cukup tinggi. Kita lanjutkan ke kelenjar tiroid ya. Tadi kan kita sudah belajar pada hipofisis dan hipotalamus yang di bagian otak. Sekarang kita belajar kelenjar tiroid. Kalau kelenjar tiroid ini terletak di dasar kerongkongan bagian leher ya. Tadi masih ingat ya gambarnya pada inferior jakun. Kelenjar ini memiliki dua lobus yang digabungkan oleh ismus. Hormon tiroid mengontrol kecepatan pembakaran glukosa dan oksidasi, diubah menjadi panas badan dan energi kimia. Maka dari itu teman-teman kalau ada pasien atau pasien gangguan pada tiroid biasanya akan sangat terlihat gitu karena metabolisme dalam tubuhnya sangat terganggu. Mulai dari pembakaran glukosanya terganggu, terjadinya tidak adanya pembentukan energi, dan lain-lain ya. Kemudian bahan baku hormon tiroid ini adalah iodin yang banyak terkandung dalam seafood. Jika terjadi defisiensi iodin, maka akan menyebabkan goiter atau gondok. Ada yang disebut dengan tiroksin, triiodotironin, kalsitonin. Ada 3 yang berperan yang bekerja pada daerah kelenjar tiroid. Yang pertama adalah tiroksin. Tiroksin ini untuk metabolisme tubuh, baik metabolisme karbohidrat, protein maupun lemak. Sedangkan triiodotironin ini kalau ditambah dengan yodium, maka dia akan menjadi tiroksin. Gitu ya. Dekat laut dan hasil dari laut. Maaf, maksud saya triiodotironin ini merupakan bahan baku tiroksin dengan syarat harus ada iodium yang eh, hasil dari laut gitu. Jadi bukan garam buatan. Kemudian ikan atau garam-garam yang sudah dimodifikasi menjadi garam beriodium. Kemudian kalsitonin berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium atau ion Ca2+ dalam darah agar disimpan pada tulang. Kalau kalsitonin ini kerjanya nanti akan bekerja pada pembentukan atau perombakan tulang. Apakah dia nanti akan memecah menjadi tulang malah dirombak begitu ya, atau malah dia membentuk tulang-tulang baru. Kerja yang sesungguhnya adalah hormon triiodotironin atau T3. Karena di jaringan tiroksin itu akan diurai menjadi triiodotironin atau T3 ini merupakan bahan baku dari T4, teman-teman ya. Kemudian ada TSH, tirotropin stimulating hormone ya tadi. Merupakan hormon yang merangsang produksi tiroksin dengan melalui mekanisme umpan balik negatif atau feedback negatif. Jika tidak terjadi keseimbangan dalam pengadaan mekanisme tersebut, maka akan terjadi gangguan di antaranya hipotiroid karena kurangnya hormon tiroid. Kalau terlalu banyak atau produksi hormon tiroid terlalu tinggi, ini disebut dengan hipertiroidisme. Bisa karena adanya tumor di daerah tiroidnya. Saya lanjut ke kelenjar paratiroid. Dia menempel pada kelenjar tiroid. Kalau teman-teman lihat gambarnya, di dalam kelenjar tiroid kanan kiri itu ada yang disebut dengan kelenjar paratiroid.
Ya, ada 2 pasang, berarti ada 4. Terletak di posterior kelenjar tiroid, kanan dan kiri, atas dan bawah. Menghasilkan para hormon, hormon paratiroid yang berfungsi meningkatkan kadar kalsium dalam darah, sebaliknya dengan kalsitonin. Jadi jungkat-jangkit lagi ya teman-teman ya. Kemudian PTH dapat menstimulasi destruksi tulang dan dapat meningkatkan penyerapan kalsium di usus dan ginjal. Hiperparatiroidisme ini menyebabkan destruksi tulang secara berlebihan, tulang menjadi sangat rapuh dan patah tulang atau osteoporosis. Perlu diingat teman-teman bahwa tulang itu bentuknya tidak padat gitu ya, tapi seperti bolong-bolong gitu. Kalau teman-teman masih ingat iklannya susu tulang gitu ya, itu akan ada bolong-bolongnya. Maka semakin banyak bolong-bolong atau rongga-rongga di dalam tulang, dia akan membuat kerapuhan semakin tinggi. Maka dari itu dalam tubuh kita itu sebetulnya ada yang disebut dengan perombakan atau sebaliknya pembentukan. Anak kecil-kecil itu masih dalam proses pertumbuhan, lebih banyak produksi eh, apakah lebih banyak produk pembentukan tulangnya daripada perombakannya? Atau sama-sama aja? Menurut kalian lebih banyak pembentukan tulangnya atau perombakan tulangnya? Untuk anak kecil ya, Bu. Ya, untuk masa pertumbuhan ya. Setahu saya sih, Bu, apa? Dia perombak, apa? Perombakannya, Bu, yang Yang anunya apa? yang paling banyak, Bu. Hmm? Yang Kalau paling gitu, banyak. anak kecil-kecil itu nanti keropos no tulangnya. Perombakan. Jadi tulang itu memang tidak dibuat sangat padat gitu ya sama Allah ya, sama Tuhan tuh nggak dibikin padat banget gitu enggak, tapi ada bolong-bolongnya, ada rongga-rongganya. Kamu bayangkan ya kalau pada proses pembentukan tubuh gitu, kemudian tulangmu, tulang jarimu nanti balapan gitu. Bersyukurlah ada sistem perombakan pada tulang. Jadi jempolmu tidak kalah, tidak balapan tingginya sama telunjuk. Bayangkan ya, tidak bisa berhenti bertumbuhannya. Wah, terus sekali. Pada pasien-pasien yang gigantisme itu karena memang proses pertumbuhannya tidak bisa terbatasi gitu. Bisa jadi karena pembentukannya, pembentukan tulangnya tidak terbatasi karena perombakannya tidak bekerja dengan baik. Sedangkan pada pasien-pasien geriatri sebaliknya, pertumbuhannya sudah tidak ada ya, sudah tidak ada generasi lagi, tetapi perombakannya semakin tinggi. Maka dari itu harus ada apa namanya? Ada susu tambahan gitu ya untuk membantu proses penyerapan kalsium yang cukup tinggi sehingga perombakan pada tulang-tulang tadi tidak terjadi terlalu banyak, tidak menjadi osteoporosis, tetapi eh, apa namanya? Tingkat pembentukannya menjadi ditingkatkan gitu karena ada susu dan lain-lain ya tambahan kalsium. Kita lanjut ke kelenjar adrenal ya teman-teman. Disebut kelenjar suprarenalis, ada bagian kortek tepi dan medula atau tengah. Pada bagian kortek berfungsi jaringan kelenjar, sedangkan pada bagian medula berfungsilah sistem saraf. Jadi berbeda. Kalau di bagian korteks atau di bagian tepi, ini yang berfungsi atau yang berperan ini adalah jaringan kelenjar. Sedangkan kalau pada medula yang berperan adalah sistem saraf. Tadi sudah dijelaskan ya, ada 3 kelompok besar, glukokortikoid, mineralokortikoid, dan gonadokortikoid. Kalau glukokortikoid ini menghasilkan kortison dan hidrokortison untuk pembentukan gula bila tubuh kekurangan gula. Jadi tubuh kita nggak serta-merta, tadi kan Bu Rosa beberapa kali bilang bahwa tubuh kita itu pinter banget gitu ya, hemostasis bekerja dengan baik. Kalau kadar gula dalam darah ini ternyata tidak mencukupi atau tubuh kita itu kurang gula, sedangkan tidak ada asupan, nggak bisa makan gitu ya. Apa yang terjadi? Tubuh kita punya glukokortikoid, hormon glukokortikoid.
yang nanti dia akan meningkatkan keberadaan glukosa dalam darah. Selain itu, fungsinya juga untuk mengontrol efek inflamasi atau peradangan dan dapat menghilangkan rasa nyeri dan perbaikan edema. Kemudian ada mineralokortikoid, ada atau disebut dengan hormon aldosteron. Dia berperan dalam keseimbangan cairan tubuh ion Na dan K. Hormon ini kerja di tubulus ginjal. Nanti kita belajar tentang ginjal juga ya teman-teman ya. Di mana nanti kalau mereabsorpsi mineral dan cairan, natrium nanti juga akan terserap, airnya juga akan terserap gitu. Maka dari itu sebetulnya dalam tubuh kita tidak semudah itu keluar dari tubuh kita gitu ya. Eh, Makanan yang sudah masuk, senyawa-senyawa obat dan lain-lain ini tidak semudah itu harus bisa dengan mudah dikeluarkan melalui urin. Tidak gampang. Ada proses absorpsi pertama. Kok ternyata masih ada kadar gula darah ya? Maaf, masih ada glukosa ya di dalam urin ya. Aduh, ayo wes balik lagi ke tubulus distal, absorpsi lagi ya. Ternyata masih ada protein, diabsorpsi lagi sampai memang dia benar-benar polar, tidak mengandung atau tidak ada makromolekul yang lolos begitu ya. Maka dari itu pasien-pasien gagal ginjal biasanya em, ada ciri khasnya urinnya mengandung protein gitu ya. Biasanya ada gangguan seperti itu karena memang ginjal sudah tidak bisa menyaring urin gitu. Kemudian kita juga nggak pernah kan ya urin setelah makan bakso gitu terus urinnya adalah dua lapisan gitu ya, lapisan lemak dan lapisan polar gitu kan nggak mungkin ya, ada dua lapisan pasti akan menjadi satu istilah polar gitu. Itu karena fungsi dari absorpsi di ginjal. Kemudian yang ketiga adalah gonadokortikoid, pembentukan hormon pada wanita. Tadi ya sudah saya jelaskan bahwa pada wanita nanti akan ada hormon estrogen dan progesteron, sedangkan pada pria nanti ada testosteron. Bagian modula atau di bagian tengah tadi yang berperan adalah sistem saraf simpatis. Ada adrenalin dan epinefrin serta derivatnya yaitu noradrenalin dan norepinefrin. Dia berfungsi untuk dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Kemudian dia juga ada dilatasi pada otot-otot bronkiolus atau di bagian paru sehingga bisa apa namanya tidak sesak nafas gitu ya atau respirasi berjalan dengan normal, pernafasannya normal. Kemudian bisa juga melakukan atau berperan pada konstriksi pembuluh darah atau penyempitan pembuluh darah. Ya, nanti akan bisa meningkatkan tekanan darah. Dia juga menghasilkan gula dari glikogen otot. Lanjut lagi ke kelenjar timus. Ya, terletak di atas torak atau di bagian dada di posterior sternum. Menghasilkan timosin yang berfungsi untuk imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Ada dua, kekebalan seluler dan kekebalan humoral. Kalau kekebalan seluler ini didapatkan pada saat anak di dalam kandungan atau dalam saat sebagai janin gitu ya. Apa yang dimakan oleh orang tuanya akan membentuk antibodi yang baik yang menjadi eh, apa namanya bekal gitu ya yang terproduksi atau sudah tersintesis di dalam tubuh si bayi atau babynya. Sedangkan kekebalan humoral itu yang diberikan setelah dilahirkan. Jadi ada imunisasi, ada vaksinasi gitu ya. Lanjut ke kelenjar pankreas. Dia fungsinya ganda, dapat menghasilkan eksokrin, kemudian juga bisa menghasilkan endokrin. Ya, ada sel alfa, beta, delta, dan F. Sel F. Ya, sel alfa ini akan berperan adalah glukagon. Dia menghasilkan gula bila tubuh kekurangan gula. Sedangkan sel beta, pankreas, seperti yang kita sudah belajar pada diabetes mellitus yang kemarin, ini akan memproduksi insulin yang nantinya dia bisa memudahkan glukosa masuk ke dalam sel. Kemudian ada sel D atau delta, ada somatostatin. Ini tergantung dari kebutuhan tubuh. Kalau sel A kekurangan gula, maka ya akan membantu sel A. Kalau sel B-nya kekurangan gula, kelebihan gula, ya nanti akan membantu sel B. Ya. Sel F adalah pankreopeptida, membantu dalam proses pencernaan makanan terutama protein.
Selanjutnya adalah kelenjar gonad. Ada hormon ovarium ya, menghasilkan estrogen dan progesteron. Tadi sudah ada fungsinya ya. Estrogen itu berfungsi untuk mematangkan telur, sedangkan eh, kemudian juga estrogen ini akan memunculkan tanda seks sekunder pada wanita. Mulailah apa namanya eh, apa namanya mengembangkan payudara, kemudian bagian puting dan areolanya warnanya coklat gitu ya kalau sudah dewasa gitu. Sedangkan progesteron ini berfungsi mempertahankan ketebalan dinding rahim yang tadi. Sedangkan hormon testis pada laki-laki ini nanti akan menghasilkan hormon testosteron. Nanti dia akan juga bisa meningkatkan tanda seks sekunder pria. Jadi yang membuat apa namanya itu suara berat, membedakan ya suaranya wanita kan jadi cempreng, suara cowok jadi makin lebih berat ngebas gitu. Kemudian tumbuh jakun, kemudian bahunya lebih melebar, pinggangnya tetap ramping. Sedangkan tadi estrogen progesteron akan membuat wanita menjadi bentuknya seperti apir begitu ya, bokongnya membesar, persiapan untuk apa namanya mengandung dan melahirkan gitu. Dari fisiologi hormon-hormon ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ti- Tidak ada Ibu. Belum ya. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya adalah gangguan kelenjar tiroid dulu. Tadi kan kita sudah belajar ya, ada yang disebut dengan hormon tiroid. Nah ya, kalau gangguan-gangguannya apa? Masalahnya di mana? Gangguan kelenjar tiroid mana nih? Keluar ya? Sudah bisa dilihat ya share screen-nya? Sudah, Bu. Masih? Oh, keliru. Oh, sebentar ya. Oke, gangguan kelenjar tiroid. Yang pertama, yang pada dasarnya ada 3 tipe gangguan atau penyakit. Ada pembesaran tiroid, ada hiperfungsi, atau ada hipofungsi. Kalau hiperfungsi berarti terlalu banyak hormon yang dikeluarkan, nanti dia menjadi hipertiroid. Kalau kurang, hormonnya menjadi hipotiroid. Gitu ya, teman-teman. Yang pertama adalah goiter atau struma. Struma adalah pembesaran pada kelenjar tiroid. Bisa jadi pembesaran yang merata dengan konsistensi lunak pada seluruh kelenjar tiroid, jadi seperti bengkak begitu di kanan kiri, disebut dengan struma diffusa atau struma nodusa, pembesaran kelenjar tiroid yang diakibatkan oleh adanya nodul. Nodul itu kayak ada benjolannya gitu teman-teman ya. Bisa uni satu doang atau multi. Ada bendol kene mana gitu ya. Ting perentol gitu di sebelah di leher. Ini adalah disebut dengan goiter atau struma. Penyebabnya bisa karena hiperplasi atau hipertrofi, kemudian ada pembengkakan atau inflamasi, adanya infeksi, kemudian ada neoplasma. Kalau neoplasma itu berarti memang tubuhnya ngeyel ya teman-teman ya. Harusnya nggak tumbuh, harusnya nggak muncul, harusnya tidak berkembang, harusnya tidak memuncul, membuat benjolan di sana, muncul ngeyel gitu ya. Seperti tubuh kita tubuh kita, tubuh pasien menghasilkan tumor. Kan harusnya tidak ada pertumbuhan daging tambahan di sana ya. Ngeyel tubuhnya tidak mau nurut, bikinlah sendiri. Baru di sana ya. Itu karena idiopatik atau memang gangguan pada metabolisme tubuh saja ya. Kemudian goiter dapat dilihat dari fungsi kelenjar tiroid. Kalau dia bersifat toksik kalau disertai dengan tanda-tanda hipertiroid atau tidak ada gangguan atau non-toksika, tidak terdapat tanda-tanda hipertiroid, malah munculnya seolah-olah hipotiroid atau eutiroid. Simpel goiter paling banyak ya teman-teman ya terjadi pada wanita usianya 15-25, tipenya bisa endemik atau sporadik. Jadi terpusat atau malah menyebar kemana-mana.
Manifestasinya biasanya tidak menimbulkan gejala sistemik, adanya pembesaran kelenjar. Karena membesar, dia menekan struktur leher dan dada, kemudian menjadi kompresi trakea atau tidak bisa bernafas dengan baik ya. Gejalanya respirasi ada gangguan, ada disfagia. Penata laksanaan yang pertama adalah preparat suplemen yodium. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau gangguan-gangguan tiroid itu ya si triiodotironin ini akan bisa berubah menjadi tiroksin kalau ada yodium. Maka kalau ada gangguan di sana biasanya akan ditambahkan suplemen yodium. Kalau memang karena adanya nodul atau tumor ya tidak mau tidak mau harus ada pembedahan. Pencegahannya adalah pola makan yang diperbaiki. Kalau hipertiroidisme atau kondisi di mana produksi hormon tiroid ini berlebih, nanti dia akan terjadi peningkatan metabolisme. Tanda-tandanya ada goiternya, jadi ada bengkaknya. Kemudian hipertiroidisme dan eksotalamus. Ini sifatnya autoimun, kemudian tanda dan gejalanya cepat lelah, kulitnya lembab. Jadi teman-teman, em, penyakit tiroid ini dekat dengan saya kebetulan karena keluarga saya ada yang hipertiroid. Ya, pasien cenderung gendut, gede badannya karena memang metabolisme tubuhnya cukup terganggu. Kemudian cepat lelah, nggak bisa tuh berdiri lama nggak bisa. Jadi sedang cepat duduk, gitu. Kalau kamu pegang, kulitnya lembab. Pernah nggak kamu gandeng temenmu yang kulitnya itu basah terus dingin? Kayak orang habis lari-lari gitu loh. Lari-lari itu kan kulitnya dingin, tapi keringetan. Cuman pasien tiroid itu tidak nggak pakai olahraga dulu. Dia sudah kesehariannya itu memang kulitnya lembab, cenderung basah gitu. Kemudian nafsu makannya meningkat pasti, palpitasi, sering diare. Kemudian tekanan darah meningkat. Maka dari itu pasien-pasien hipertiroid biasanya dibarengi dengan hipertensi. Kemudian rambut rontok. Keluarga saya itu juga rambutnya sampai habis eh, karena gendut begitu ya. Jadi rasanya kayak gendut badannya, kepalanya kecil, rambutnya rontok. Jadi memang khas tiroid itu, pasien-pasien hipertiroid itu ada mukanya khas gitu ya. Kemudian sedangkan yang goiter nodular toksik ini malah terjadi penurunan berat badan. Dan biasanya bola mata menonjol, seperti melotot gitu ya. Nih, obat yang diberikan bisa berupa beta adrenergic blocker, kemudian ada Lugol solution, PPT, iodin, kemudian ada radiasi dan tiroidektomi. Kalau tiroidektomi itu untuk pasien-pasien hipertiroid. Sebetulnya seperti pisau dengan mata dua gitu ya. Hipertiroid itu kan karena produksi hormonnya terlalu tinggi. Pabriknya terlalu aktif bekerja. Maka dioperasi. Dioperasi dengan cara bagaimana? Diambil atau dirusak. Pabriknya dirusak biar nggak produksi lagi. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ketika pabriknya rusak, yang terjadi bukannya seimbang, malah kurang. Tiroidnya malah kurang. Maka kebanyakan kalau sudah hipertiroid, sana loh Le. Sudah hipertiroid, biasanya kalau sudah dioperasi, maka jadi hipo. Gitu ya, serba salah begitu ya. Nah, kemudian bisa terjadi krisis tiroid. Ini keluarga saya yang tadi. Ini benar-benar kisah nyata bahwa em, pada saat itu keluarga saya ini pindah dokter. Kontrol ya, pindah dokter kan dia hipertiroid. Kontrol, pindah dokter, terus menyatakan bahwa saya sudah enakan, boleh enggak kalau obat-obat tiroid ini saya hentikan penggunaannya. Karena saya sudah merasa lebih enak gitu loh badannya. Sama dokternya, karena pindah dokter ya, bukan dokter langganan, sama dokternya diiyakan gitu. Ya boleh silakan, dihentikanlah obat si tiroid itu. Obat tiroid itu dihentikan. Maka dapat 5 hari menghentikan obat,
keluarga saya ini merasa kurang enak badan, tiba-tiba pingsan dan blackout, apa namanya, koma, ya. Kondisinya sudah menjadi krisis tiroid di atas hipertiroid karena tidak terkontrolnya kadar hormon tiroid di dalam tubuh. Jadi sudah tidak bisa tertolong. Dia sudah mempengaruhi tekanan darahnya menjadi 200 per sekian. Jadi sudah tidak bisa tertolong, akhirnya meninggal dunia. Berkebalikan dengan hipertiroid, kalau hipotiroid penurunan sekresi hormon kurang. Nah, ini lebih mudah apa namanya diterapi karena nanti kita bisa membantu produksinya dengan cara memberikan obat-obat tambahan tiroid. Itu ya, itu ada gangguan-gangguan pada kelenjar tiroid. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Kalau- Ibu. Ya, kalau belum saya lanjutkan lagi ke gangguan hipersekresi adrenal. Kalau tadi kita ngomongin gangguan pada kelenjar tiroid, maka yang selanjutnya adalah adanya gangguan hipersekresi pada adrenal. Ada 4 penyakit atau ada 4 gangguan yang kita pelajari hari ini. Ada sindrom Cushing, ada aldosteronisme, kelebihan androgen, dan pheochromasitoma. Yang pertama adalah sindrom Cushing. Sindrom Cushing ini adalah keadaan karena efek metabolik gabungan dari peninggian kadar glukokortikoid dalam darah yang menetap. Kadar yang tinggi ini dapat terjadi secara spontan dan karena pemberian dosis farmakologi senyawa-senyawa glukokortikoid. Apa sih? Senyawa-senyawa kortiko itu apa sih? Obat-obat kortiko itu apa? Jadi sindrom Cushing ini dapat disebabkan oleh pemberian obat-obatan glukokortikoid jangka panjang dalam dosis farmakologi atau oleh sekresi kortisol yang berlebihan akibat gangguan aksis hipotalamus. Apa tuh? Obat apa sih contohnya? Obat-obat kortiko apa? Ayo. Obat kortiko. Dexamethasone, Ibu. Apa? Dexamethasone. Dexamethasone, betul. Obat dewa ya. Ya. Obat yang di mana-mana ada. Atau yang lain? Metilprednisolon. Jadi obat-obat yang sebetulnya digunakan untuk mengurangi inflamasi, begitu ya. Itu kalau digunakan terus-menerus, maka dia bisa mengakibatkan sindrom Cushing. Sindrom ini dijumpai pada penderita rheumatoid arthritis, asma, limfoma, dan gangguan kulit umum yang menerima glukokortikoid sintetik sebagai agen antiinflamasi. Karena memang pasien rheumatoid atau rematik ya kalau nggak dikasih obat-obat kortiko kasihan kan ya karena bengkak sekali kakinya gitu. Maka dari itu sering mendapatkan obat-obat kortiko. Tapi efek sampingnya dia juga bisa mengidap sindrom Cushing iatrogenic. Kemudian saya lanjut, sindrom Cushing ini eh, dibagi menjadi 2 jenis, ada dependent, ada independent. Nah, diagnosa saya lompati ya teman-teman, kita lanjut ke pengobatan. Pengobatannya tergantung pada ACTH tadi, ya. Bisa beberapa pendekatan terapi jika dijumpai tumor hipofisis sebaiknya diusahakan untuk diambil dulu. Tapi jika terdapat bukti hiperfungsi hipofisis karena memang hipofisisnya apa namanya terlalu berlebihan gitu ya, terlalu aktif sekali padahal tidak ada tumor di sana, dapat dilakukan radiasi kobat pada kelenjar hipofisis. Obat-obat kimia yang mampu melakukan blokade ada ketokonazol, ada aminoglutetimid, atau bisa juga karena dia terlalu hiper gitu ya, terlalu banyak yang diproduksi, dia eh merusak sel-sel korteks adrenal penghasil kortisol yang mampu mengontrol kelebihan kortisol. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah aldosteronisme. Keadaan klinis disebabkan oleh produksi berlebih aldosteron. Ya.
Dia hormon steroid mineralokortikoid. Tadi mineralokortikoid jadi bekerjanya di apa ya? Mempengaruhi apa? Na dan ion-ion dalam tubuh Na dan K. Kalium, Bu. Ion. Ya. Aldosteron meningkatkan reabsorpsi natrium tubulus proksimal ginjal dan menyebabkan ekskresi kalium ion dan ion hidrogen. Konsekuensi klinis kelebihan aldosteron adalah retensi natrium dan air, peningkatan volume cairan ekstrasel, dan hipertensi. Selain itu dapat terjadi hipernatremia, hipokalemia, dan alkalosis metabolik. Dua jenis aldosteronisme, ada primer, ada sekunder. Saya minta untuk teman-teman baca. Pengobatannya aldosteron yang primer nanti bisa dilakukan laparoskopi, kemudian bisa juga diberikan obat-obat antagonis aldosteron seperti spironolakton. Yang selanjutnya ada sindrom kelebihan androgen atau hirsutisme atau virilisme. Adakah di sini yang punya cewek ya? Yang cewek tapi punya kumis? Ada? Tidak Nggak ada, ada. Ibu. Nggak ada. Tapi pernah lihat ya? Oh, kita kan punya artis Iis Dahlia ya. Iya, Bu. Nah, itu sebetulnya mungkin ya, bukan satu-satunya gejala memang, tapi salah satunya eh, merupakan hirsutisme atau pertumbuhan rambut tubuh yang berlebihan pada perempuan dengan pola distribusi seperti laki-laki. Jadi tiba-tiba muncul kumis, cowok, cewek tapi jenggotan gitu ya. Tapi terbalik malah eh, rambutnya malah botak gitu ya, atau mundurnya garis rambut temporal. Kalau saya membayangkan garis rambut temporalnya mundur itu kayak film-film kungfu itu ya, mundur gitu ke belakang gitu. Rambutnya panjang, dikepang, tapi batas rambutnya ada di sini ya, seperti Jackie Chan. Nah, gejala yang muncul ada amenor, berkurangnya libido, atrofi payudara, jadi mengecil ya payudaranya, hilangnya bentuk tubuh feminin, jadi nanti malah muncul ciri-ciri maskulin. Itu suaranya jadi berat, jerawatan gitu ya, bertambah perkembangan muscle-nya. Jadi gampang tuh kalau olahraga dikit udah aja kebentuk otot-ototnya gitu ya. Kemudian kalau mana ini ya, virilisme, kejadian yang jarang terjadi hampir selalu berkaitan dengan tumor adrenal, ovarium, atau dengan sindrom hiperplasia adrenal kongenital. 5 kategori utama yang berhubungan dengan kelebihan androgen ini yang paling banyak, yang paling sering ditemui Bu Rosa adalah PCOS. Teman-teman dosen di IIK Bakta juga banyak banget yang merupakan pasien PCOS. Sindrom ovarium polikistik atau bentuk dari sel telur yang dihasilkan menjadi kecil-kecil atau tidak berukuran normal gitu ya. Yang mengakibatkan efeknya menjadi sulit memiliki keturunan atau karena sel telurnya eh, tidak normal ukurannya, jadi sering seringkali menjadi gangguan atau menjadi penghambat ketika memiliki un- anak gitu ya teman-teman ya. eh yang selanjutnya evaluasi klinik, laboratorium, pengobatan, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Saya ada pertanyaan, adakah teman-teman di sini yang kalau menstruasi atau di fase eh, haid itu nyerinya luar biasa, sakit begitu. Dismenornya luar biasa sakitnya. Ada?
atau biasa aja, atau ada yang paling enggak minum obat nyeri lah. Ada? Nggak ada ya, nggak sampai ya. Alhamdulillah. Ah, kalau kita belajar tentang penyakit-penyakit, kita juga paling enggak bisa mendiagnosa diri sendiri kita ya. Mencoba merunut itu apa sebetulnya yang ada di dalam tubuh kita, apakah memang baik atau tidak gitu. Nanti kalau teman-teman semakin nambah usianya, mungkin akan semakin banyak perubahan atau metabolisme dalam tubuh. Harus aware dengan apa namanya sinyal-sinyal yang dimunculkan oleh tubuh gitu ya. Termasuk para wanita karena kita belajar tentang hormon hari ini, maka termasuk para wanita ini yang memang hormon itu membuat semuanya jadi hmm, luar biasa gitu ya. Dalam satu siklus nanti akan ada perubahan mood dan lain-lain gitu. Kalau ada yang memiliki gangguan atau dismenor atau nyeri pada bagian perut ketika haid, kemudian sampai nggak bisa kuliah atau nggak bisa kerja, teman-teman harus aware, teman-teman harus mulai memperhatikan, karena seharusnya itu tidak terjadi. Gitu. Saya sedikit cerita 2 menit aja. Bu Roso itu dulu sebelum menikah masih kuliah ya, itu juga kalau nyeri, kalau haid itu nyeri itu sampai ke bagian kaki di sebelah kanan. Jarem gitu loh ya. Ngilu gitu di bagian apa pinggang itu nyerinya di sebelah kanan. Bu Rosa tuh masih ingat sekali nyerinya di sebelah kanan sampai menjalar ke bagian paha gitu sakit gitu. Enak aja kalau dipijetin mah enak gitu. Kebetulan saya harus operasi apendik karena ada infeksi usus buntu, kemudian ada operasi. Ternyata ketika dioperasi itu eh, saya punya kista di daerah rahim luar. Karena saya belum menikah ya, jadi tidak ada di dalam. Di luar rahim, di dinding rahim luar, bagian luar itu ada kista. Ternyata itu yang menyebabkan sakit. Pada saat operasi itu langsung dibersihkan sekaligus, kemudian dikasih obat, hormon 1 kali gitu. Setelah operasi apendik itu, saya tidak pernah merasakan nyeri haid yang berlebihan. Bahkan saya sudah lupa nyeri haid itu seperti apa. Jadi saya nggak ngerti tuh rasanya kemeng. Kalau zaman dulu kok kemeng deh. Kemeng terus gak enak gitu ya rasanya. eh Delepen itu piye gitu saya sudah lupa. Karena ternyata seharusnya eh, apa namanya ini adalah kehidupan kegiatan normal di dalam tubuh atau metabolisme tubuh yang biasa saja tidak sampai mengganggu kegiatan karena itu berulang setiap bulan gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon aware dengan diri sendiri kalau misalkan ada eh, atau teman gitu ya. Karena saya ada tuh dosen kita di IK yang kalau setiap bulan selalu nggak masuk pada saat awal-awal haid. Sampai nggak masuk 3 hari, 4 hari. Kenapa? Itu lagi haid gitu, dismenor gitu. Berarti kita sampai hafal lagi kalau nggak masuk si bu dosen ini berarti lagi dismenor gitu. Nah itu ternyata ada 9 titik miom atau tumor yang ada di dalam rahimnya. Bayangkan, banyak banget loh itu. Itu karena dianggap biasa aja karena dismenor. Ya udahlah yang namanya orang haid itu pasti nyeri gitu perutnya. Jangan dinormalisasi yang karena seharusnya tidak gitu. Dan memang betul-betul seharusnya tidak terjadi. Gitu mungkin sharingnya ya teman-teman ya. Kita aware dengan diri sendiri. Oh ternyata harusnya seperti itu gitu ya. Harusnya eh, tidak nyeri dan lain-lain. Ada beberapa materi yang saya lewati tadi. Ada tentang apa tadi ya? Feokrom, feokromi maaf, feokromositoma ya nanti seperti tumor begitu nanti bisa dibaca karena pengobatannya ya pasti akan ada pembedahan gitu ya jadi obat-obatannya tidak terlalu banyak. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Belum ada, Ibu. PJMK-nya siapa ya namanya? Saya, Dian Ayu. Dian. Oh ya Dian. Ya. Adakah yang teman-teman ingin tanyakan atau cepat banget sih Bu bingung saya Bu gitu.
Belum ada, Bu. Belum ya? Ya, semoga bisa mendapatkan keilmuan yang sesuai ya. Eh, Dian, tolong tele saya sebentar aja. Saya mau kirimkan materinya yang barusan ini saya berikan. Coba tele saya. Sudah? Nanti absensinya jangan lupa ya Mbak Dian ya. Ya. Kalau memang tidak ada, teman-teman silakan mempersiapkan untuk presentasi ya. Minggu ini juga kalau bisa. Apakah sudah dibagi kelompoknya? Atau saya sudah menyampaikan? Belum ya? Presentasi untuk bab apa nih, Bu? Untuk nanti dibagi menjadi 6 kelompok. 3 kelompok menyajikan tentang reproduksi, 3 kelompok menyajikan tentang sitostatika. Ada yang ingin ditanyakan, enggak? Jadi silahkan dibagi menjadi 6 kelompok, kemudian nanti akan presentasi. Mungkin kalau nggak bisa hari ini kan sudah hari Kamis ya. Nggak bisa minggu ini, ya sudah minggu depan. Silakan mempresentasikan tentang 3 kelompok mempresentasikan tentang reproduksi, 3 kelompok tentang sitostatika, gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan, enggak? Belum ada, Ibu. Belum ada, Bu. Oke, Ibu izin bertanya. Berarti boleh. untuk minggu depan itu langsung presentasi untuk kelompok 1, nggih? Atau Boleh. langsung 2 kelompok? Langsung 3 kelompok, no. Oh, baik, Ibu. Entah itu reproduksi dulu atau sitostatika dulu boleh. Baik, Ibu. Ya wes. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, udah maghrib juga ya. Terima kasih karena tadi sudah bersabar menunggu. Saya terlambat 20 menit. Mohon maaf. Semoga tetap bisa dapat ya keilmuan hari ini. Tentang hormon agak berat, agak banyak, tapi insya Allah masih bisa dipelajari gitu ya. Semoga lancar semuanya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri praktikum perkuliahan kita di sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih. Selamat pagi, Bu.